Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sobat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, selamat bertemu kembali dalam podcast Kemangi, podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kali ini dari seksi Bimas Islam, narasumber kita Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Bapak Haji Gufron Mustafa SAG MHI. Beliaunya selain sebagai Kepala KUA juga tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Banyuwangi. Beliau juga beberapa hari yang lalu, tepatnya tahun ini, sebagai tim pembimbing ibadah haji Indonesia Kloter 28 Kabupaten Banyuwangi. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kantor Kementerian Agama Banyuwangi yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita bisa memberi manfaat di sini. Kali ini kita bahas tentang layanan pasca haji di kantor urusan agama. Sebelum ke pokok masalah, beliaunya kemarin sebagai pembimbing haji, kita tanya dulu bagaimana kondisi ketika perjalanan haji setelah 2 tahun tidak ada perjalanan haji dari Indonesia. Gimana Pak Haji kemarin di Saudi? Alhamdulillah, terima kasih Mas Safat, Mas Haji Safat. Ya. Mas Haji Safat ini dulu juga pernah petugas haji tahun 2000 berapa Mas? 2017. 2017 Yeah. Ya, alhamdulillah tugas haji yang paling sukses karena bisa mengantarkan jamaahnya, tetapi jamaah itu banyak yang wafat. Tidak tahu ini sukses apa bukan, tetapi karena memang sudah qadarullah, takdir Allah, pada tahun itu banyak jamaah haji yang wafat. Alhamdulillah, para sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang saya muliakan, terima kasih atas doa dan dukungan support semua karyawan staf Kementerian Agama dan seluruh sahabat religi warga Banyuwangi maupun bukan warga Banyuwangi, sahabat religi semuanya. Jamaah haji khususnya Banyuwangi terbagi menjadi 2 kloter. 2 kloter. Kloter ya, 2 kloter. Maksudnya 1 kloter lebih sedikit. Oh, ya. 1 kloter yang full itu di kloter 28, yang sebagian digabung dengan Situbondo, Campuran ya. Iya. Jember sama Sidoarjo. Dan alhamdulillah perjalanannya ini bisa dikatakan haji sekarang ini adalah haji reguler, rasanya VVIP. Rasa VVIP. Kenapa demikian? Ya, karena memang dari tahun ke tahun ada perbaikan-perbaikan. Otomatis dengan adanya perbaikan itu ada pembengkakan biaya-biaya. Untuk tahun ini kita membayar tahun 2021 apa 20 itu membayarnya 37 sekian juta. Kemudian pada tahun 2022 oleh pemerintah diketok dengan harga 42,5. 42,5. Itu pun jamaah tidak perlu nambah, yang sudah melunasi pada tahun sebelumnya dia cukup membawa bukti pelunasan ke bank, dia nanti kwitansinya akan berubah langsung menjadi 42,5. Yang kemarin ya. Yang kemarin. Tetapi kalau uangnya diambil dia bayar full. Bayar full ya. Yang kemarin ya Pak Haji ya. Ya. Gini Pak Haji, di tim haji ini kan ada TPHI dan TPI. Ya. Bisa dijelaskan masing-masing tugas-tugasnya, terutama TPI. Sebelum ke sana kami lanjutkan bahwa kenapa tahun haji ini tahun haji yang spesial VVIP, karena sekarang di Arafah kemarin sudah ada AC-nya 3 besar-besar. Iya, terus. Kemudian ada bantalnya, ada selimutnya, ada cover bednya. Jadi kayak mau piknik itu rasanya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya
di sana itu hanya karpet, bawahnya ada batunya, ada pasirnya, jadi rasanya bagaimana begitu. Dan dulu itu space-nya sangat sedikit, orang mau tidur itu nggak cukup. Untuk tahun ini tidur di karpet itu masih lebih-lebih. Iya. Tidur di apa itu, di kasurnya itu, di sponnya itu. Ini yang mungkin rasanya VVIP. Kemudian kita makan sehari 3 kali, baik di Madinah, di Makkah itu 3 kali sehari. Dan layanan, insya Allah layanannya sangat bagus sekali untuk tahun ini. Jadi seperti VVIP, makanan terjamin, akomodasi terjamin, transportasi terjamin, alhamdulillah semuanya terjamin. Ini yang mungkin dianggap VVIP. VVIP ya. Iya. Kalau dulu 2 kali sehari, sekarang 3 hari ya. Sekarang 3 3 kali kali sehari. Betul. Alhamdulillah, disyukuri yang berangkat tahun ini. Disyukuri. Cuman untuk tahun kemarin itu karena apa mungkin masih uji coba atau bagaimana, atau masih dalam masa pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi maksimal usia 65 tahun. Mudah-mudahan tahun ini yang usia 65 tahun ke atas bisa berangkat. Amin. Okay. Ya, mudah-mudahan tahun depan seperti tahun ini layanannya, tetapi jumlah jamaahnya tetap seperti tahun-tahun sebelum pandemi ya. Amin, amin. Amin. Kemarin bisa 2017 saya itu 3 kloter di Banyuwangi. Oh, Banyuwangi 3 kloter, 2 kloter lebih ya. 2 kloter lebih. Hanya nambahi orang luar 70. Iya. Untuk Tentang TPHI tadi. Oh iya, TPHI tadi gimana? TPHI dan TPI. Iya. TPHI itu Tim Pembimbing Haji Indonesia. Itu tugasnya sebagai ketua kloter. Ketua kloter itu semua yang bergerak dengan manajemen haji, pergerakan jamaah, akomodasi, hotel, makanan, catering, semuanya pergerakan jamaah dari sini ke sana, semuanya itu di bawah koordinasi ketua kloter yaitu TPHI. TPIH adalah Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia, itu yang itu dua-duanya itu namanya PPIH Kloter. Iya. PPIH Kloter itu yang membersamai kloter dari asrama haji sampai berangkat, sampai di sana, sampai pulangnya. Itu pembimbing ibadah haji, itu membimbing ibadahnya dari bimbingan ibadahnya atau dikenal dengan bimbat. Bimbat. Jadi ibadahnya kita mengecek tiap hari ketika kita umroh, karena kita haji tamattu ya, kita umroh dulu. Setelah umroh kita cek pada pagi itu memang kita jadwal. Jadi kita mengecek apakah jamaah itu sudah melaksanakan umroh secara syar'i apa belum, secara syariatnya sudah terpenuhi apa belum. Kita cek dulu, yang pagi kita berangkatkan jamaah yang sehat. Yang kursi roda kita arahkan nanti malam atau sorenya, karena tidak mungkin mereka mendorong sampai menjalankan sendiri. Berarti jamaah haji Indonesia dalam satu kloter itu sudah ada pembimbing ibadahnya ya? Ya, sudah ada. Untuk memandu ibadah jamaah haji dalam satu kloter tersebut. Betul. Iya. Betul. Jadi, sehingga ketika ada jamaah yang kurang paham tentang haji, itu tugas dari pembimbing ibadah sudah disiapkan ya. Iya, ada. Jadi kita membuat kamar hotel, petugas itu di depannya kita bikin posko, kita siapkan banner posko kloter. Di sana ada layanan kesehatan, dokter sama para medis, kemudian ada layanan manajemen haji dari ketua kloter dan layanan ibadah. Ada kadang yang konsultasi, Pak saya melaksanakan ini kena dam apa enggak, Pak saya masih ini boleh begini apa enggak, Pak saya belum tawafnya masih kurang 3 bagaimana. Akhirnya kita koordinasi dan kita alhamdulillah punya mitra dibantu yaitu KBIHU, sekarang namanya KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Jadi ketika pernah kemarin ada yang satu jamaah itu ternyata dia sudah pulang ke hotel, terus saya tanya, sudah selesai umrohnya, sudah Pak, tawafnya sudah dapat berapa 3? Oh ternyata belum. Akhirnya kita langsung koordinasikan dengan ketua KBH-nya, Pak Kiai, Gus ini mau didampingi ini jamaahnya, tawafnya masih sekian. Siap Pak, jadi mereka malamnya diantar lagi ya. Itu biasanya dibarengkan sama yang kursi roda itu malamnya itu. Gini Pak Ci, ya siap.
tahun ini kan dibatasi 65 tahun. Iya. Di atasnya kemarin ya, Iya. 2022 di atas 65 tidak diperkenankan. Iya. Dari kesehatan jamaah haji sendiri kemarin kabarnya ada yang meninggal dunia ya. Betul, ya. Kita ada jamaah haji yang meninggal, mudah-mudahan itu menjadi syahid dan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Bu Haja Siti Aminah. Beliau meninggal sekitar 2-3 hari pasca Mina. Pasca Arafah Mina. Mina ya. Jadi itu ceritanya dia berangkat jamaah haji itu sudah memang kondisi sudah bawa simpenan. Simpenan bukan uang, simpenan penyakit ini. Simpenan penyakit, ada darah tinggi, ada ini. Jadi ketika berangkat pun dia sudah kita posisikan dekat dengan dokter dan dekat dengan saya. Kursi pertama itu sebenarnya untuk petugas, tapi kita prioritaskan untuk jamaah haji yang risiko tinggi. Oke. Ya, itu kita taruh Pertanyaannya depan. yang sering ditanyakan oleh masyarakat di Saudi itu ketika dimakamkan kan di batu nisan tidak ada tulisannya. Ya, betul. Gimana ketika ada keluarga yang ingin ziarah ke sana, Baik. bisa nggak? Bisa. Kemarin alhamdulillah kebetulan kita itu mendampingi Bu Haji Siti Aminah mulai dari sakitnya, merujuknya malam ketika Arafahnya. Itu sebenarnya mau kita ajak ke Arafah, ternyata dia tidak mampu. Kita malamnya itu 2 kali kemana itu ke rumah sakit. Iya. 2 kali, jam 9 tiba pulang, dinyatakan sembuh, jam 11 malam dinyatakan sakit lagi, kita rujuk lagi sampai jam 3, ternyata tidak bisa dibawa pulang, maka dia ditangani oleh Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Sisa. Kemudian di sana dia diwukufkan, safari wukuf itu karena wukuf itu adalah rukun dari haji, maka dia wajib wukufnya di atas ambulan. Iya. Nah, setelah beberapa hari selesai, setelah sudah untuk lempar jumrohnya sudah dibantu teman-teman KBU, rombongannya Gus Ruhin, akhirnya beliau sudah dinyatakan hajinya sudah selesai, sudah bisa tahallul awal. Kemudian setelah 1 hari dikabarkan meninggal. Akhirnya kita dampingi mulai pagi sampai siangnya, kita antar ke Rumah Sakit An-Nur untuk pemberkasan bersama maktab, kemudian ke pemandian, kemudian kita sholatkan, kita ikut membantu mengantar sholat di Masjidil Haram. Alhamdulillah luar biasa, Bu Haja Siti Aminah ini disolatkan oleh ribuan jamaah haji di Masjidil Haram. Kemudian kita antar pakai ambulannya itu ke Suraya ya, tempat di pemakaman yang baru itu ya. Iya. Itu jaraknya sekitar 20 kilo dari Masjidil Haram Mekah. Bagaimana untuk mengetahui? Dan alhamdulillah karena kita mendampingi, akhirnya kita dikasih kertas kecil, Nomor ya. nomor bloknya, nomornya blok sekian, nomor sekian. Jadi ketika seorang mau berziarah ke sana, ada nomornya, ada bloknya. Fotonya itu saya foto nomor bloknya, dan itu saya abadikan melalui kanal YouTube saya, mulai pemakaman, mulai sakit sampai pemakamannya ada nomor blognya di sana. Bagi keluarganya atau siapapun yang ke sana mau berziarah bisa langsung mencari blog itu, nomor itu. Iya. Gitu. Jadi ketika ada jamaah yang meninggal, kemudian keluarga ingin ziarah ke makamnya, Ya. bisa langsung ketemu di makam itu melalui nomor ya. Nomor yang- sama blognya. Nomor Blog blognya sama- ya. Iya. Ada Jadi blognya, ada nomor makamnya. seperti perumahan itu ya Pak Ji? Betul. Oke, baiklah hadirin sekalian, kita kembali ke topik utama tentang pasca haji di KUA. Betul. Kalau kita baca Pak Haji ya di KUA, terutama KUA yang baru, itu kan ada balai nikah dan manasik haji. Ya. Maksudnya gimana itu Pak Haji? Baik, jadi di Banyuwangi ini sudah ada namanya KUA SBSN, KUA yang dibangun atas dana SBSN. Itu adalah KUA yang memang ditunjuk dan diberi biaya pembangunan gedung, itu digunakan sebagai gedung balai nikah dan manasik haji. Kenapa ada manasik haji? Karena manasik haji reguler itu salah satu tugas fungsi dari
kantor urusan agama kecamatan. Kecamatan. Jadi apabila sudah ada itu, maka manasik haji nanti akan diletakkan di KUA, baik dari manasiknya, persyaratan, informasi haji mulai pendaftaran, pelaksanaan sampai informasi selanjutnya, bahkan pasca haji pun juga nanti akan ada layanan-layanan pasca haji juga, informasi-informasi yang disediakan oleh KUA ataupun Kementerian Agama. Yang pasca haji, Iya. kita kan pernah mendengar organisasi pasca haji itu Pak Haji ya. Ya, Itu bagaimana tentang jamaah haji hubungannya dengan organisasi ini? Apakah harus mendaftar atau gimana? iya, di daerah kecamatan itu namanya ada IPHI, IPHI. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Di tingkat kecamatan Tingkat ada. kecamatan ada. Iya. Dan itu memang salah satu organisasi yang ikut menjaga kemakburan haji para jamaah, agar jamaah itu dalam koridor mabrur dari haji sampai seterusnya. Sampai yaumil qiyamah lah istilahnya. Amin. Jadi itu namanya IPHI. Bagaimana caranya? Cukup datang ke KUA atau ke pengurusnya IPHI, ikut bergabung dengan mereka, insya Allah akan welcome mereka menerima dengan kita. Karena memang selama ini IPHI itu pengurusnya selama ini masih itu saja, karena jamaah mungkin karena sudah sibuk sendiri ya, mau ikut ke sana kurang berkenan atau bagaimana, tetapi tetap ada namanya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang membantu jamaah, membantu masyarakat untuk menjaga kemakburan haji. Baik. Itu bisa infonya di KUA ya. Di KUA bisa. Iya. Kemudian untuk tenaga yang menangani masalah haji sendiri di KUA ada enggak? Di KUA itu ada namanya penyuluh honorer apa penyuluh apa ya namanya? Penyuluh agama Islam gitu penyuluh ya. Agama Islam, penyuluh agama iya. Islam honorer ya. Itu ada sekarang, ada yang punya tugas baru. Kalau tahun-tahun kemarin belum ada, mulai tahun ini sudah ditetapkan ada penyuluh agama yang menangani khusus tentang layanan haji. Layanan haji. Layanan haji. Jadi mungkin tidak hanya yang 7 atau 8 itu, sekarang sudah layanan penyuluh ada 12 ya. Iya. Di dalamnya, salah satunya adalah layanan haji. Layanan haji itu mulai dari awal pendaftaran, informasi, bahkan pelayanan pasca haji dan lain-lain itu juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Teknisnya penyuluh itu kan harus ada penyuluhan. Yeah. Kemudian untuk yang haji ini apa memang di IPHI itu atau boleh ketika mereka menggunakan nama tersendiri, mungkin jamaah haji desa ini, kecamatan ini, atau gimana itu? Baik, jadi namanya IPHI itu adalah tingkat kecamatan, dan itu pun dia walaupun tingkat kecamatan tidak semuanya desa itu ada wakilnya. Biasanya pengurusnya itu saja. Dan memang IPHI karena ini organisasi non profit sosial, jadi memang berjalan tidak hanya tergantung dari pengurus. Kemudian apakah jamaah bisa misalkan punya kelompok sendiri di desa ini, bisa berkoordinasi dengan KUA, dengan penyuluh, kita bisa sowan ke sana, saling sapa, menyapa jamaah, dan kita saling bersinergi untuk menjaga kemakburan ini. Dan insya Allah penyuluh dengan senang hati bisa hadir di tempat bapak ibu haji. Bisa membentuk majelis taklim khusus. Bisa ya berarti bisa. Artinya jadi binaan dari penyuluh agama Islam yang ada di kecamatan. Bisa. Ya, ini ya bisa ya. Jadi misalkan jamaah haji membentuk majelis taklim khusus haji bisa. Okay. Nanti penyuluhnya akan membantu untuk pengurusnya ya. Jadi di KUA pelayanan ada 2 Pak Haji ya, yang belum dan yang sudah ini ya. Iya, betul. Yang belum kemarin sudah kita bahas, kemudian yang sudah haji ini ternyata ada organisasinya, yaitu IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Kemudian boleh itu tadi apa?
membentuk sendiri ya. Kelompok atau majelis taklim atau apa, nanti KUA atau penyuluh yang menangani itu akan fasilitasi untuk pelaksanaannya, kegiatan dan lain-lain. Sampai terbit surat keterangan terdaftar majelis taklimnya ya Pak Haji. Bisa. Iya. Artinya bagaimana menjaga kemabruran haji ini melalui majelis taklim yang dibuat sendiri oleh jamaah, kemudian dibina oleh penyuluh agama yang bidanginya dan KUA. Semisal mereka mempunyai pembimbing sendiri, jadi dalam satu kelompok ada pembimbingnya pasca haji, boleh enggak? Malah bagus itu. Bagus ya. Nanti KUA tinggal memonitor, tinggal koordinasi dan lain-lain. Dan ini kan mungkin bisa memberikan wawasan kepada masyarakat yang belum daftar haji. Ini bisa minta penjelasan kepada yang sudah pernah haji atau melalui majelis taklim ini ya. Iya, betul seperti itu. Kemudian mungkin enggak membentuk majelis taklim orang-orang yang sudah daftar haji, diperbolehkan enggak? Bisa ya? Bisa aja itu, boleh itu. Dan itu nanti malah bisa, biasanya sebelum haji sudah kompak, nanti pas haji lebih kompak, anggotanya lebih banyak, itu malah bagus itu. Boleh ya? Boleh. Difasilitasi juga oleh KUA. Bisa. Misalkan minta tenaga dari KUA untuk memberikan bimbingan manasik kepada majelis taklim yang dibentuk oleh orang yang sudah mendaftarkan haji ini, bisa enggak? Bisa. Ke KUA ya? KUA bisa. Bayar berapa kira-kira? Udah ada biayanya. Udah ada biayanya ya. Untuk free ya. Jawa kita free, tidak berbayar. Layanan ini tidak berbayar. Mudah-mudahan dibayar oleh Allah di akhirat nanti ya. Walaupun mendatangkan mubalik dari KUA. Iya, bukan mubalik gitu. Ustadznya ya. Insya Allah dari teman-teman KUA sendiri, sebagai contoh dari Bapak Kepala KUA Kecamatan Gambiran ya. Nah, ini kan sudah berpengalaman untuk menjadi petugas haji, sehingga pengalamannya di situ ketika memberikan manasik ini akan lebih lengkap. Berapa kali Pak Haji jadi petugas? Jadi petugas, alhamdulillah baru 2 kali. Baru 2 kali. Tahun pertama 2012. Ini harusnya 2020. Tetapi karena ada pandemi COVID ditunda 2 tahun, berangkat 2022. Jadi Allah mengizinkan 10 tahun berikutnya baru berangkat. Jadi haji itu memang rahasia ilahi. Semuanya pasti dengan izin Allah. Kemarin pada tahun ini seharusnya yang berangkat Banyuwangi 2 kloter, yang berangkat hanya separuhnya. Hanya separuhnya aja. Petugas pun begitu, harusnya 2 kloter, petugasnya hanya 1 kloter. Dan ini para jamaah perlu diketahui bahwa haji itu di Mekah itu, ini jangan takut-takut untuk haji ya. Nanti takut di Mekah nanti ada balasan seperti ini, saya tambungnya seperti inilah. Itu jangan itu. Jadi di Mekah, di Ka'bah, di Baitullah kita itu sowan kepada Allah. Ya, ibaratnya kita sowan kepada orang tua untuk berbakti dan minta maaf pada orang tua. Kalau kita seburu-burunya kita, namanya orang tua, itu ada hati welas atau sayang, maka kita kesana itu kita minta ampunan kepada Allah, bukan nanti kena ini lah. Itu yang menakut-nakut itu tolong dibuang di masyarakat, karena itu akan membuat masyarakat takut untuk haji. Jadi ini perlu dibuang. Kemudian ibadah haji itu kita sowan kepada Allah, menjadi tamu Allah. Sebagaimana kita mau sowan ke bupati, ke presiden, tentu ada protokoler, pakai baju adat, pakai baju apa dan lain-lain. Karena kita sowannya kepada Allah, maka hati kita harus dikosongi dari semuanya. Maka kita diberi protokoler oleh Allah memakai baju ikhram. Baju ikhram mengeluarkan semua, menghilangkan semua, mencopot semua pakaian berjahit, mengganti dengan selendang sama sarung yang kita pakai itu. Itu adalah simbol kita melepaskan semua maksiat yang ada pada tubuh kita, diganti dengan ketaatan kepada Allah. Kalau kita sudah niat, bertekad kita diawali ketika kita niat dari mikot itu. Setelah dari sana kita full, otomatis kita sudah buang kemaksiatan,
semua yang ada pada diri kita, dan kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Kalau kita tidak yakin, maka itu akan kurang sempurna iman kita. Jadi kita harus yakin, bagaimanapun seberat apapun, man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a kayami waladatumu. Barang siapa haji ketika dia tidak berkata rafas, tidak mengatakan fasik, maka dia pulang sebagaimana dia bayi dilahirkan yang tidak mempunyai dosa. Ya, amin ya rabbal alamin. Sehingga intinya ketika ada orang yang masih ragu, nanti gimana haji? Jangan-jangan nanti di sana nanti ada pembalasan seperti ini. Betul. Ini bisa konsultasi ke KUA ya. Betul. Ya, bisa ada konsultasi KUA, ke kiai dan lain-lain. Yang tidak boleh itu takut seperti itu. Yang tidak boleh takut seperti itu tidak boleh. Tapi harus yakin bahwa kita menghadap kepada Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita, dan kita akan disayangi oleh Allah. Terus di sana yang tidak boleh itu sombong. Di sini juga nggak boleh, Mas. Makanya itu sombong sedikit. Saya nanti bisa ke sana. Ada orang mau ke sana, saya bisa ke sana. Saya tahu petanya, saya tahu alamatnya. Ternyata jalan itu ditutup sama tentara sekitar 5 jam. Itu kita tidak boleh. Itulah salah satu haji itu membentuk kita agar tidak sombong, bahwa apa yang kita miliki, bahkan tubuh, diri kita, hati kita itu semuanya adalah milik Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya nikmat, kepujian itu milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan jamaah yang punya niat kerentak mau haji itu sebenarnya digerakkan oleh Allah. Maka kita harus syukuri. Segera yang belum daftar haji, segera daftar haji, karena ini panggilan Allah. Panggilan. Bahkan kalau orang sudah pernah haji, dia ingin balik lagi, karena panggilan itu terus mengiang-iang gitu. Bahkan petugas pun sangat senang kalau mau balik lagi itu. Iya. Jadi dari apa yang kita sampaikan hari ini, bahwa di kantor urusan agama atau sekarang dikenal Balai Nikah dan Manasik Haji melayani orang-orang yang mau haji dan juga orang-orang yang telah haji, pasca haji. Dilayani semuanya di sana. Sebelum kita tutup podcast pada kesempatan hari ini, saya minta untuk statement terakhir dari beliaunya. Baik, terima kasih Mas Haji Syafaat, khususon kepada warga sahabat religi yang belum haji, mohon segera mendaftarkan haji, karena waktu tunggu kita di atas 30 tahun. Kemudian yang sudah berangkat haji, mohon dijaga kemabrurannya. Faidah kodoh itu manasikakum fadkurullah kadikrikum abakum. Ketika kita sudah selesai melaksanakan manasik haji, telah melaksanakan haji, maka berbanyaklah zikir, ingat kepada Allah. Kenapa kita harus selalu ingat kepada Allah? Karena kita sudah menjadi tamu Allah di Makkah dan menjadi tamu Rasulullah di Madinah, dan kita sholat di sana satu kali dianggap 100.000 kali. Berarti kedekatan kita sudah 100.000 kali kepada Allah, lebih banyak ketika daripada kita di Indonesia. Oleh karena itu, tetap jaga kemabruran, jaga semua yang dilarang, haramkan diri dari semua yang diharamkan Allah, kerjakan semua yang halal, dan selalu berzikir kepada Allah. Insya Allah kemabruran akan kita mohonkan kepada Allah untuk dijaga sampai akhir kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih khususan kepada semua jamaah, apabila layanan kami Kloter 28 kurang memuaskan, ada yang masih belum berkenan, kami mohon dimaafkan, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kesalahan dari jamaah, kami dengan lapang hati memaafkan kepada jamaahnya. Tetap jaga kesehatan, zikir kepada Allah, insya Allah akan menjaga kemabruran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah podcast Kemangi pada kesempatan hari ini. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, dan bagikan untuk bermanfaat bagi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji Syafaat. Alhamdulillah.